Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Juanda, berasal dari Prodi D3 Teknik Sipil. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya buat yang berjudul Penciptaan Manusia Menurut Al-Quran. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah seperti turab, tien, salsal, dan sualalah. Dengan demikian, manusia adalah makhluk hidup. Di dalam diri manusia terdapat apa-apa yang terdapat di dalam makhluk hidup lainnya yang bersifat khusus. Dia berkembang, bertambah, makan, istirahat, melahirkan, dan berkembang biak, menjaga dan mendapat membelah dirinya, merasakan kekurangan dan membutuhkan yang lain sehingga berupaya untuk memenuhinya. B. Rumusan masalah. 1. Apa hakikat penciptaan manusia? 2. Apa pengertian manusia? 3. Apa pengertian Al-Quran secara etimologi dan terminologi? 4. Bagaimana proses penciptaan manusia menurut Al-Quran? C. Tujuan. 1. Menjelaskan hakikat penciptaan manusia. 2. Menjelaskan pengertian manusia. 3. Menjelaskan pengertian Al-Quran. 4. Memberikan gambaran mengenai proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Bab 2. Tinjauan teoritis. A. Definisi manusia. Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda menurut biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens. B. Definisi Al-Quran. A. Secara etimologi atau bahasa. Ditinjau dari segi kebahasaan, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. B. Secara terminologi atau istilah. 1. Dari Dr. Subhi Al-Salih mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Membacanya termasuk ibadah. Adapun dari Muhammad Ali Ash-Sabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan pelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Bab 3. Pembahasan. A. Proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Penjelasan tentang proses penciptaan manusia sebelumnya dijelaskan menurut pandangan ilmu pengetahuan umum. Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu menjelaskan perihal kejadian tersebut dalam Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan bagaimana tahapan penciptaan manusia, antara lain: A. Proses kejadian manusia pertama atau Adam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang dikeringkan, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. B. Proses kejadian manusia kedua atau Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidupnya atau istrinya. C. Proses kejadian manusia ketiga atau semua keturunan Adam dan Hawa. Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dalam proses ini, di samping dapat ditinjau menurut Al-Quran dan hadis, dapat ditinjau pula secara medis.
Bab 4 penutup. A. Kesimpulan. Al-Quran bukan merupakan kitab sains ataupun ilmu pengetahuan, namun ia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Esa. Mengetahui segala ilmu. Salah satu bukti nyata adalah seperti yang termaktub dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 di atas. Allah Subhanahu wa taala memaparkan bagaimana fase penciptaan manusia. Dia telah memaparkan jauh sebelum manusia memiliki pengetahuan tentangnya, di mana manusia saat itu masih memiliki sedikit ilmu, sehingga sekali lagi sungguh beruntung bagi mereka yang berpikir. B. Saran. Dari pembahasan di atas, saya hanya bisa menyarankan agar pembaca senantiasa meningkatkan semangat keilmuannya dengan tidak melupakan nilai-nilai dari induk segala ilmu, yaitu Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.